Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada pagi ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pendidikan berkelanjutan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Fajrilam Sidik sebagai moderator. Baik, pemateri pertama kepada Siti Aisyah, dan pemateri kedua yaitu Nurul Fitri Febrianti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Siti Aisyah dan akan dilanjutkan oleh Nurul Fitri Febrianti sebagai pemateri kedua. Kepada Aisyah dan Nurul, waktu sudah tepat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari anggota kelompok 2. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang karakteristik serta tujuan dari pendidikan berkelanjutan. Adapun karakter dari pendidikan berkelanjutan itu, yang pertama adalah komprehensif. Komprehensif ini adalah sistem pendidikan berkelanjutan harus dapat mencakup seluruh anggota profesi yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan analisis kebutuhan. Nah, sistem pendidikan berkelanjutan menyelenggarakan pendidikan yang berhubungan dengan job atau tugas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah berkelanjutan. Yang dimaksud berkelanjutan ini yaitu sistem pendidikan berkelanjutan menyelenggarakan pendidikan yang berkesinambungan dan berkembang. Kemudian yang keempat adalah terkoordinasi secara internal. Yang dimaksud adalah sistem pendidikan berkelanjutan bekerja sama dengan institusi pendidikan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan mengelola berbagai program pendidikan berkelanjutan. Kemudian karakteristik yang kelima atau yang terakhir adalah berkaitan dengan sistem lainnya. Yang dimaksud dengan berkaitan dengan sistem lainnya adalah sistem pendidikan berkelanjutan ini memiliki aspek subsistem yang merupakan bagian dari sistem-sistem yang lain di luar sistem pendidikan yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan berkelanjutan itu sendiri. Adapun tujuan dari pendidikan berkelanjutan itu diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosialnya, lingkungan budaya dan alam sekitarnya, dan kemudian dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja ataupun pendidikan tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik serta tujuan dari pendidikan berkelanjutan. Kemudian akan dilanjutkan dengan saudara Nurul. Jenis pendidikan berkelanjutan. Yang pertama, pelatihan pekerjaan. Yang kedua, peningkatan dan pembaharuan kemampuan. Yang ketiga, pendidikan kerja. Yang keempat, latihan pengembangan karir atau pengembangan diri. Pendidikan berkelanjutan meliputi kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan yang terus berkembang dalam pekerjaan atau tugas kegiatan seseorang, latihan kepemimpinan, dan peningkatan kemampuan manajerial untuk mengelola lembaga, keuangan, fasilitas, dan sumber daya manusia. Pendidikan berkelanjutan memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kurangnya waktu untuk belajar. Yang kedua, kesulitan dalam mengakses informasi untuk materi pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya fasilitas yang dapat mendukung proses dalam belajar. Yang keempat, tidak berada dalam struktur pendidikan. Yang kelima, hambatan dalam transportasi dan pembiayaan. Yang keenam, rendahnya akses pendidikan. Yang ketujuh, lokasi kerja yang tersebar luas. Yang kedelapan,
kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan jaringan internet untuk belajar secara elektronik. Yang terakhir, aspek kemampuan fisik yang mulai menurun seperti penglihatan yang berkurang. Terima kasih.